Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku jamaah sekalian, al-mu'takifin wal mu'takifat, para peserta i'tikaf dan teman-teman sebangsa setanah air dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh kali ini di rangkaian 10 hari terakhir bulan Ramadan 1445 Hijrah, kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan dari subuh ini waktu Indonesia bagian barat. Semoga kita diberikan oleh Allah petunjuk untuk menjalani kehidupan di hari ini dengan baik dan menghasilkan kualitas yang lebih istimewa dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Dan semoga hari-hari yang telah berlalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam amalan kita yang kita kerjakan, yang insyaallah meringankan akhirat dan memperkuat kemampuan kita dan peluang kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala menuju ridha dan surganya insyaallah. Sebagai ikhtiar di pagi hari ini, kita akan mencoba untuk meneruskan kajian tafsir kita, agenda rutin ba'da subuh dalam kajian di sesi i'tikaf ini. Dan sesi kali ini kita insyaallah akan berlanjut pada surah yang baru, yaitu surah ke-96. Sebelumnya kita mengambil paket tentang dua surah solusi dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, yaitu Ad-Duha dan Al-Insyirah. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum sempat menyimak, bisa dilihat kembali di sesi yang kemarin pada channel Adi Hidayat Official. Sekarang kita akan masuk pada surah yang baru, di ayat yang baru, yaitu Quran surah 96 dalam susunan mushaf surah Al-Alaq. Baik, seperti diketahui, kita akan coba bagi ke dalam 3 kerangka utama pembahasan, yaitu pertama tentang pengenalan surah ini secara umum, kemudian yang kedua tentang situasi surah ini diturunkan, situasinya seperti apa, sehingga kita bisa memahami betul dan merasakan. Bahkan kalau perlu kita bisa dengan perasaan itu, kalau pernah berada di situasinya, merefleksikan kembali tentang apa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang faidah atau pesan-pesan dari ayat ini yang menjadi pedoman berkehidupan untuk kita terapkan dalam aktivitas keseharian kita. Baik, yang pertama, surah ini surah Al-Alaq, periode surah Makkiyah, masuk dalam periode surah Makkiyah. Di pertemuan yang lalu telah kita jelaskan ada 2 jenis kategori surah Al-Quran berdasarkan waktu turunnya. Jadi bila surah itu diturunkan pada periode sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Yathrib atau ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka surahnya diidentifikasikan oleh para ulama ke dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah pada Nabi SAW pada periode Nabi sebelum hijrah, yang umumnya turunnya berada di kota Mekah, sehingga sifatnya Makkiyah. Yang kedua adalah periode pasca Nabi hijrah, saat berpindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, baik itu turunnya di Madinah ataupun di luar Madinah, tapi periode turunnya setelah Nabi, maka digolongkan kepada Al-Madaniyah, mengambil keumuman tempatnya di Madinah secara umumnya, maka disebut dengan Madaniyah, sekalipun mungkin ayatnya bisa turun di Mekah setelah periode hijrah, seperti ayat-ayat tentang haji wada', kesempurnaan ajaran Islam ketika Nabi menunaikan haji wada', berlangsung umrah di dalamnya, maka turun ayat-ayat surah tertentu di kota Mekah, tapi berlangsungnya setelah Nabi hijrah, maka digolongkannya ke dalam golongan Madaniyah. Nah, kita gambarkan sebentar untuk bisa merasakan sensasi ayat ini dan surah ini saat diturunkan. Periode Nabi berada di Mekah sebelum hijrah itu berada pada masa awal-awal perjuangan. Itu gambarannya.
tantangannya tidak mudah. Nabi mengalami persekusi, sahabat-sahabatnya banyak yang dieksekusi, banyak yang bahkan disiksa, dibunuh. Kemudian juga dakwahnya penuh dengan tantangan, dari mulai fase sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, ya. Kemudian yang paling menarik adalah fokus kajiannya pada aspek penguatan akidah selama 10 tahun. Di periodisasinya kurang lebih selama 10 tahun. Ini nanti akan dibagi kepada 2 bagian, ya, 10 tahun di periode Mekah, 10 tahun di periode Madinah. Sisanya 3 tahun itu pembekalan yang Allah berikan kepada Nabi. Jadi ada pembekalan terlebih dahulu, kurang lebih selama 3 tahun, ya. Kemudian setelah itu periode dakwah di Mekah selama 10 tahun. Setelah itu berlangsung periode dakwah di Madinah. Sebelum kita menyambung untuk melanjutkan lebih detail, saya minta mic yang baru supaya kita lebih jelas untuk penyampaian apa yang akan diungkapkan saat ini. Tolong dibantu ambilkan satu mic, Mas Ihsan, yang ini aja yang dipegang, ya. Ini mungkin baterainya habis jadi kita kurang tersambung dengan baik. Ya. Baik, bismillah. Tes, bisa terdengar, ya? Insyaallah. Baik. Sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman di teknis, di media, supaya sebelum memulai kajian semua diperbaiki terlebih dahulu, dipastikan dulu sehingga nanti tidak terjadi putus di tengah-tengah, ya, supaya kita bisa mengkondisikan dengan baik. Ini yang ketiga saya sampaikan, jadi jangan sampai yang keempat saya sampaikan kembali, ya. Kemudian kita lanjutkan. Di periode ini kita bagi 2 bagian. Jadi ada periode awal, Nabi SAW diberikan pembekalan dulu sebelum memulai penyampaian risalah. Nanti pesan moralnya adalah siapapun yang ingin bertugas memulai aktivitas itu disarankan, bahkan ditekankan oleh Al-Quran untuk bisa melakukan pembekalan diri dulu sehingga kapasitas keilmuannya memadai untuk disampaikan sesuai dengan objek dan tugasnya di semua aspek. Jadi nanti ayat ini bukan hanya berlaku bagi da'i, mubaligh, ulama, tapi profesional juga demikian. Jangan sampai di kantor diberikan tugas untuk menyelesaikan persoalan tapi tidak cukup kapasitas ilmunya. Ya. Karena itu secara profesional keahlian di bidang A, tugasnya di bidang A. Keahlian bidang B, tugasnya di bidang B. Jadi secara fitrah tidak mungkin seseorang ditugaskan untuk menyelesaikan satu persoalan kecuali memiliki keilmuan di bidangnya. Ini nanti akan ditemukan hadis yang sangat viral dan dikaitkan hadis ini dengan peristiwa kiamat. Ya, salah satu tandanya idza usidal amru li ghairi ahli fantadhiris saah. Kalau satu persoalan itu diserahkan, ditugaskan kepada orang yang tidak punya kapasitas, maka tinggal tunggu saja kehancurannya. Ya, artinya kegagalannya. Proyek diserahkan pada yang tidak punya kemampuan menyelesaikannya. Ditunggu aja gagal proyeknya. Ya, ditunggu kegagalan investasinya. Sama, seorang dai memaksakan diri untuk menyampaikan sesuatu di luar kepakarannya. Maka tinggal tunggu saja kegagalan dia dalam menyampaikan risalah dakwahnya. Nah, jadi sekarang ini akan relevan ayat ini berkesesuaian dengan kondisi kita sekarang. Saat teknologi itu semakin memudahkan, di saat yang sama terjadi kemudian kemalasan dalam tanda petik untuk membekali diri dengan pengetahuan. Ya, coba sekarang kalau teman-teman mau khutbah Jumat, berapa di antara khatib itu yang menyiapkan diri untuk memenuhi pengetahuan sesuai topik yang diberikan? Atau jangan-jangan di jalan buka Google 5 menit sebelum khutbah? Nabi dibekali 3 tahun, nah ini khatib membekali dirinya 3 menit gitu, ya. Nah, atau dalam sesi pengajian, ya, tidak punya persiapan, diberikan judul, memaksakan diri sehingga kewalahan ketika menyampaikan materi. Yang lebih repot ketika terjadi dialog tidak menguasai bidangnya, itu yang repot. Karena itu para ulama menyusun kitab yang spesifik sebagai panduan untuk mengajar, ya, sebelum itu dilakukan. Seperti Imam An-Nawawi misalnya punya kitab awal untuk panduan
pembelajar dan pengajar. Nama kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nah, yang viral itu kan Al-Arba'in 42 hadis kan yang standar. Kemudian Riyadhus Shalihin kurang lebih 1367 hadis. Lalu kemudian Syarah Sahih Muslim ya, Al-Minhaj dan seterusnya. Nah, itu ada kitab-kitab pokok. Jadi ada levelnya tuh sebelum kita berpijak pada tangga kedua, yang satu dulu. Imam An-Nawawi itu begitu jenius. Sebelum Anda ngaji buku saya Al-Arba'in, sebelum Riyadhus Shalihin, pelajari dulu cara mengajinya, adabnya bagaimana sebagai pembelajar, kalau nanti mengajar seperti apa. Maka beliau menyampaikan wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Dan tidaklah seorang penuntut ilmu itu belajar pada seorang guru kecuali memiliki 4 kualifikasi. Itu standarnya. Di antara kualifikasi itu mimman kamulat ahliyatuhu, yang telah memiliki kapasitas keilmuan yang layak. Nah itu ya. Jadi kalau mau ngaji tafsir, pergi ke ahli tafsir. Ya, kalau mau ngaji hadis, pergi ke ahli hadis. Karena itu di Timur Tengah itu ada sertifikasi. Tidak boleh malpraktek. Ya. Ahlinya Quran ngajarnya hadis, nggak nyambung. Ya, ahli sejarah mengajar hadis, mengajar Quran, tidak nyambung. Sama dokter mata praktek di bidang telinga misalnya, dokter jantung praktek THT, itu mau praktek. Nah, repotnya kadang di Indonesia semua jadi ustadz, yang kadang masyarakat menilainya memahami segala hal, itu problemnya. Nah, maka dari itu diperlukan kejujuran bagi seorang dai, ya, ulama, mubaligh, diperlukan kejujuran. Jangan sampai memberikan bencana pada masyarakat. Kalau belum punya kemampuan, belum punya kapasitas, jangan memaksakan diri. Karena periode dalam dakwah itu dimulai dengan pembekalan sebelum pengajaran. Itu poinnya. Nah, ayat ini, surah ini akan berbicara tentang bagaimana Allah memberikan contoh langsung melalui Rasulullah SAW dengan pembekalan utama dan durasi yang sangat cukup sebelum dimulainya tugas dakwah. Itu poin yang pertama. Ya, karena itu saya suka memberikan satu pencerahan tapi juga agak ringan dalam candaan gitu. Ya. Problem terbesar di kemasyarakatan kita secara umum, walau tidak semuanya, itu ada penyamaan dalam pemberian gelar ustadz. Dan begitu murah. Sehingga orang yang betul-betul serius menimba ilmu sampai belajar khusus investasi waktunya untuk agama, sampai dia berangkat ke Timur Tengah gitu ya. Nah, itu dikalahkan oleh sebuah kesan yang kadang dicitrakan, ditampilkan, ya, baik mungkin media ataupun pihak-pihak tertentu, sehingga membuat satu durasi yang sangat singkat bisa memoles orang-orang yang tidak punya latar belakang pemahaman agama yang baik, tiba-tiba jadi ustadz. Dan itu pernah diingatkan oleh Nabi jauh-jauh hari. Jadi kalau kita ngaji Sahih Muslim, itu ada 9 jilid yang syarah An-Nawawi. Buka jilid pertama di hadis nomor 12. Ya, saat Nabi SAW menyampaikan masih dalam muqaddimah dalam kitab Sahih Muslim itu, au kama qala sayati alaikum zamanun au sayati alaikum unasun, akan tiba kita di satu periode, ya, saat didapati sekelompok orang, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum, ya, Anda akan mendapati sekelompok orang berbicara masalah agama tapi kita ini bingung ini, ya, menilainya bingung. Baik latar belakangnya, nih orang siapa tiba-tiba bicara agama gitu kan? Ya, bukan dilarang, tidak, tapi kapasitas keilmuannya tidak memadai. Ini satu. Ya, jangankan kalian, kalau dikomparasikan dengan orang dulu pun, orang dulu bisa ikutan bingung katanya. Jadi saking banyaknya orang bicara agama. Ya, padahal agama itu nilainya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan intelektual dan fisikal. Jadi di manusia itu ada 3 bagian yang sangat penting anatominya. Fisik luar, intelektual dengan spiritual. Oke? Nah, ada orang pakarnya di bidang fisik, termasuk dokter mengobati fisik gitu ya. Nah, dokter kan penting tuh. Kalau sakit ke dokter, dicek ini kaitannya kemana, nyambungnya kemana, secara fisikal penting. Ya. Nah, di atas itu intelektual. Kalau rusak akalnya, berat fisiknya. Itu sudah hukum. Ya. Kalau dalam kehidupan orang yang lebih naik pintarnya, ya kan, ilmunya banyak, fisiknya itu kerjanya lebih ringan.
Tempatnya enak, tempat kerjanya, AC-nya lebih sejuk, ya. Beban kerjanya ringan, karena otaknya dipakai. Tapi semakin tidak digunakan kapasitas berpikirnya, maka konsekuensinya beban kerja fisiknya lebih berat. Karena itu seringkali sakit di pikiran bebannya ke fisik. Oke? Nah, di atas pikiran itu spiritual, jiwa. Jadi mau orang pintar sekalipun, fisiknya kuat, tapi jiwanya sakit. Itu pasti bermasalah. Ada orang pintar, ya, fisiknya bagus tapi pendengki, ya, iri hati. Tuh, belum pernah kita dengar iri akal, iri hati, karena penyakitnya di hati. Jelas ya? Pendendam, sombong, penyakit semua itu. Fi qulubihim marad, ada penyakit dalam hatinya. Nah, ini problem. Dan untuk menyelesaikan persoalan spiritual ini, maka penyelesaiannya menggunakan pendekatan yang tidak sama dengan fisikal. Ada bidangnya masing-masing. Nah, karena levelnya semakin naik dan semakin berbahaya, maka konsekuensinya pembekalan keilmuannya pun tidak boleh main-main. Ya. Tidak tahu ilmu, tiba-tiba datang pada orang mendoktrin. Itu kalau kena bagian jiwanya, itu dia bisa melakukan apapun yang tidak terbayangkan sebelumnya. Disuruh ngebom, suruh nembak. Nah, itulah bencana itu. Nah, maka diingatkan sejak awal mulai turunnya wahyu, ada kapasitas yang harus dilakukan. Karena itu di Sahih Al-Bukhari 97 topik gitu yang ditampilkan Imam Al-Bukhari itu dibuka dengan kitab Bad'ul Wahyi, topik permulaan turunnya wahyu, untuk menunjukkan satu kualifikasi yang layak disebut Nabi begini, periodenya seperti ini, kapan yang bisa meneruskan risalah dakwah Nabi, begini cara-caranya. Nah, ini penting kita ungkap supaya apa yang Nabi sampaikan sejak dulu itu bisa kita antisipasi. Nah, kalimat hadisnya di akhirnya begini, iyyakum wa iyyahum. Waspadalah, waspadalah. Bahasa kita sekarang begitu. Ya, kalau menemukan kualifikasi yang demikian jangan difasilitasi untuk ya ditempatkan pada aspek dakwah, tapi diberikan fasilitas untuk belajar. Ya, ada orang pengen hijrah. Hijrahnya dalam konteks ingin belajar agama. Kita tahu dia rajin, tapi kalau belum punya kemampuan mengkonstruksikan sebuah produk hukum, jangan ditanya fatwa. Minta belajar dulu, biarkan belajar dulu, ya, doakan ia supaya keilmuannya lebih pantas, dicarikan bidang yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Setelah itu baru kemudian dijadikan sebuah referensi dalam hal-hal kebaikan. Nah, itu gambarannya. Jadi ini pesan moral yang pertama tentang turunnya surah Al-Alaq ini, ya, periodenya di Mekah dan periode awal Mekah pada bagian periode yang pertama, yaitu fase pembekalan sebelum diberikannya oleh Allah tugas untuk menyampaikan risalah secara terbuka. Surah Al-Alaq 5 ayat pertama ini turunnya di Gua Hira. Baik. Nah, jadi kalau kita belajarnya informatif, kita agak kesulitan memvisualisasikan ini. Gua Hira itu di mana? Nah, gampangnya di Mekah kan? Tapi kalau orang sudah pernah ke Mekah dan mengukur jarak dari rumah Nabi ke Gua Hira, baru paham Gua Hira. Ya. Rumah Nabi itu kan dekat dengan Ka'bah, di area lembah di bawah, di samping Jabal Qubais. Ya kan? Jadi kalau kita dari Zam-Zam itu, patokan paling gampang, keluar, masuk ke arah kanan yang melewati istana itu, lorong istana yang kanan itu yang terbuka. Kemudian lurus sampai ujung, lalu ketika tiba di ujung, belok ke arah kanan, agak miring dengan sudut kemiringan kurang lebih lah 15-30 derajat, jalan sekitar 150 meter, kita temukan paling gampangnya itu berada di satu bukit samping. Jadi ada Jabal Qubais, istana raja, kemudian ada terminal, ada terowongan. Nah, samping terowongan itu ada bukit. Di bawah bukit itu ada bangunan warna krem, disamarkan menjadi perpustakaan, Al-Maktabah Al-Qadimah. Itu tempat lahirnya Nabi, tempat Nabi dilahirkan. Nah, setelah Nabi berumah tangga, pindah posisinya agak ke depan sedikit, ya, persis sekarang kurang lebih di depannya pintu Marwah. Kalau kita sa'i dari Safa ke Marwah, keluar Marwah itu lokasi yang dekat samping toilet itu, kisaran itu. Nah, itulah rumah kediaman Nabi SAW ketika berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah.
Periode menerima wahyu dimulainya dari situ ke Gua Hira. Ya. Jadi begitu teman-teman ingin petakan ke Gua Hira, jarak dari situ, Gua Hira itu letaknya di Bukit Cahaya, namanya Jabal Nur. Ya. Jarak dari rumah Nabi ke situ itu kisaran kurang lebih 5 sampai 6 kilo lah. Ya, 5 sampai 6 kilo. Kalau sekarang enak pakai bis tur gitu. Zaman Nabi kan bis belum ada. Ya, motor belum ada, sepeda belum ada. Maka sudah pasti dilakukannya dengan cara berjalan. Ya, berjalan. Dan itu saya pernah berangkat sampai ke Jabal Nur, Bukit Cahaya. Dulu pakai kendaraan sampai di tengah-tengahnya lah gitu ya. Sekarang udah ada jalan baru tuh, agak bisa naik agak ke atas. Naik lagi ke atas tuh dari bawah tuh sekitar 700 meter sampai atas. Nanti sampai puncak turun lagi sedikit untuk masuk ke bagian guanya, turun. Saya cari kenapa yang terpilih itu Jabal Nur, Gua Hira bukan yang lain. Padahal di sekitaran area Mekah itu banyak gua. Ya. Gua Thur ada, bukit-bukit yang lain banyak. Yang terpilih kenapa itu? Ternyata ini hipotesanya. Dari sekian banyak gua itu, posisi gua yang menghadap langsung ke arah Ka'bah, dan itu formulasi batunya membentuk seperti teropong, ada ujungnya tuh ada celah, ada lubang kecil gitu. Kalaupun kita naik ke atasnya lebih jelas melihat, mengamati sekitaran, landscape-nya jelas, orang-orang yang ada di sekitaran Ka'bah itu cuma Gua Hira. Itu penelitian kami ketika naik langsung ke atas tahun 2010. Cek, naik, kita petakan. Saya itu sampai juga pernah mengukur matahari ketika terbit cahayanya kemana gitu. Ya, terus dari atas bukit rumah Nabi dilahirkan itu. Dan menariknya itu ketika kita lihat pancaran cahayanya itu mengalir lurus ke Babu Salam, tembusnya ke Hajar Aswad. Ya, itulah sebabnya kalau kita sudah beres ya periode renovasi Masjidil Haram dan sebagainya, pengen umrah, itu akan lebih mudah aksesnya kalau dimulai dari Babu Salam, tembus lewati yang Bukit Sofa itu langsung ketemunya Hajar Aswad, jadi nggak muter-muter lagi. Ya, dan refleksinya dapat banyak sekali di situ. Nah, saya mau gambarkan bahwa ayat ini 5 ayat pertama surah Al-Alaq turunnya di Gua Hira, tapi Gua Hira itu jaraknya dari rumah Nabi ke bawah bukitnya saja sudah 5-6 kilo, naik ke atasnya 700 meter. Perjalanan dari rumah Nabi sampai ke Jabal Nur, Bukit Cahaya itu melewati 5 bukit lagi. Jadi kalau kita naik ke atas tuh kelihatan tuh 1, 2, 3, 4. Nah, baru ujungnya pas kelima, setelah itu baru Jam Gadang Arab tuh yang Menara Zam-Zam tuh dari jauh kelihatan. Ya. Nah, itu 5 bukit tuh. Jadi bisa dibayangkan nggak menerima wahyu itu seperti apa gitu perjuangannya? Ya. Nah, jadi ini satu gambaran kepada kita, memberikan kesan bahwa segala sesuatu itu, terutama sesuatu yang besar, itu akan selalu berhadapan dengan perjuangan. Kadang naik, kadang turun, kadang menghadapi badai, itu biasa. Jadi kalau sedang bekerja, di usaha, di belajar, itu akan tiba tuh menghadapi malas, hadapi tantangan, ya, klien yang rewel gitu, ya. Kemudian juga petugas atau juga misalnya karyawan yang sulit diatur dan sebagainya. Itu semua dihadirkan oleh Allah sesungguhnya lebih untuk memotivasi kita mengeluarkan kreativitas yang baru. Memahaminya begitu. Ya, itu aktiva yang sangat tinggi nilainya. Nah, itu ditemukannya nanti banyak di ayat, terutama saat di surah Ali Imran. Ya, di surah Ali Imran, terutama di ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan diduga bahwa meraih kesuksesan itu begitu mudah, semudah membalikan telapak tangan. Ya, kalian akan dilihat dulu oleh Allah, kata Allah itu kesungguhan, keseriusannya dalam menghadapi berbagai tantangan. Gitu. Dan hikmah di balik tantangan itu seperti yang kita bahas kemarin, hikmahnya ternyata mengaktifkan semua potensi kita. Kalau nggak dikasih ujian, pikiran kita itu nggak terus berkembang. Ya, nggak ada katalisnya tuh. Fisiknya itu nggak semakin kuat. Anak-anak itu kalau nggak dilatih jatuh, nggak akan bisa lari. Latihan naik dulu, berdiri dulu. Ya, memang yang paling bijak itu yang kalau semakin sepuh semakin bijak. Cucu jatuh, jatuhin pot, nggak marah dia. Cucuku sudah bisa berdiri katanya. Bukan dimarahin pas bunganya jatuh. Nah, ini
Anak kecil ngambil handphonenya dibanting, orang tuanya jewer anaknya. Padahal dia narik perhatian tuh, ya. Yang salah ibunya, yang dijewer anaknya, ya. Ini orang tua sekarang pada umumnya, walau tidak semuanya tuh, ada sesuatu yang tertukar, yang terbalik. Investasi berharga itu di manusia yang hidup, bukan di barang yang mati. Ya, hati-hati tuh, hati-hati. Kadang-kadang kok bisa melukai yang hidup, ya, sementara bisa mengganti sesuatu yang mati. Yang hidup itu kalau sudah meninggal nggak bisa diganti. Di barang yang rusak itu bisa dibeli dengan yang lain. Itu satu hal yang mungkin sebagai tambahan pengingat. Nah, itulah gambaran surat Al-Alaq. Dari sini kita baru mengerti kenapa Nabi memotivasi kita untuk menjadi semakin lebih kuat. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi, kan orang beriman yang kuat itu lebih dicintai Allah dibandingkan dengan orang beriman yang lemah. Ya, itu banyak sekali lemah di bidang fisik, lemah di bidang akal, lemah di bidang harta. Maka kita disupport untuk kuat. Ya, latihan. Kita temukan hadis-hadis alimu auladakum bisibahati warnimaya. Ajarkan anak-anakmu itu dengan berenang. Berenang itu maaf ya, di padang pasir mau mana berenangnya? Kan? Tapi Nabi visioner. Ya, beliau melihat ke depan itu. Depan ada lautan, ada macam-macam. Hadapi tantangan. Nah, itu dikembangkan oleh ulama-ulama kekinian, cari bidang-bidang olahraga yang bisa melatih fisik kita dengan lebih baik. Ya, zaman Nabi kalau kita cari nggak ada hadis tentang main bola. Tapi kan nggak bisa main bola jadi bid'ah, nggak bisa. Tenis meja nggak ada, bulu tangkis nggak ada gitu kan. Tapi nggak bisa kita katakan bid'ah karena Nabi nggak ngajarin, tidak. Mengambilnya dengan cara maknawi. Nabi aja mengatakan berenang. Di padang pasir berenangnya di mana? Ini menunjukkan cari olahraga yang engkau dengan itu bisa kreatif, melatih fisikmu dengan lebih baik, dan engkau tahu tentang masa dan duniamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, itu perpaduan hadisnya. Ya. Kemudian bisibahati warnimaya, rimayah itu melontar. Ya, melontar tombak. Kemudian memanah. Sekarang kita bisa konversikan ke menembak misalnya. Ya, diteruskan terjun dan sebagainya. Cari. Nah, dan jangan terlalu lebay. Ya, maksudnya klasifikasinya, oh kalau yang ini sunnah, yang ini tidak. Kalau mengacu kepada narasi hadis, sunnah secara tekstual, memanah, berkuda, betul-betul sunnah. Tapi ada sunnah maknawi. Apa sunnah maknawinya? Silahkan ciptakan cabang-cabang olahraga baru yang tidak bertentangan dengan syariat, tapi melatih fisik intelektual kita semakin lebih bagus. Ya, lomba menembak misalnya, ya kan? Lomba untuk terjun payung misalnya. Ya kan, lomba olahraga yang lain tapi tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jangan dipakai judi, ya kan, dan sebagainya. Lomba-lomba yang mengarahkan kepada maksiat jangan dilakukan, ya, dan sebagainya. Lomba joget itu nggak ada faedahnya, ya, biasanya itu nggak ada faedahnya. Itu tidak, ya, itu menguras banyak hal saja gitu, tapi tidak mengarahkan kepada sifat fisik. Ya, jelas ya. Dan yang nggak usah terlalu kreatif dibuat-buat. Wah, bagaimana pingpong supaya syar'i? Ya udah bikin pingpong syariah. Yang kalau servis pakai bismillah, kalau nyemes masuk alhamdulillah, kena cemes astagfirullah. Ini ya. Jadi tidak usah terlalu berlebihan ya. Baik. Baik, itu gambarannya, bisa dipahami ya. Kalau sudah paham situasinya, paham hikmahnya, baru masuk ke ayatnya. Jadi ngajinya kita total gitu kalau seperti itu. Jadi begitu menemukan surat Al-Alaq, oh harus kuat kita nih. Nah, kebayangnya begitu. Harus pinter nih. Ya kan? Harus memulai diri nih, menyelimuti diri dengan pengetahuan, fisiknya kuat, visioner. Nah, itu kebawa semua. Itu baru menemukan suratnya. Belum ngaji isinya. Nah, gimana caranya ketika kita mendapati nama surah, itu sudah terbawa suasananya. Itulah sebabnya ulama seringkali membuka tafsir dengan menyampaikan makna-makna tentang surat dan latar belakangnya terlebih dahulu, sebelum masuk ke intinya. Itulah sebabnya surah Al-Quran itu nggak bisa dipahami dengan artinya. Enak disampaikan dengan namanya. Diterjemahkan bisa, tapi diviralkan terjemahan nggak enak. Ya, contoh gini, Al-Baqarah, apa artinya? Sapi betina. An-Naml, semut. An-Nisa, mama gitu ya, ibu-ibu gitu. Anda ngobrol nih, ya, misal Iqbal sama Faiz lagi mengulang Quran, nanya, lagi meroja surat apa? Sapi. Kamu apa? Semut. Ya. Musab apaan tuh? Mama. Kan gak enak tuh. Ya, gak nyaman. Beda dengan kamu surat apa? Al-Baqarah. Masya Allah. Kamu An-Naml. Musab apa? An-Nisa.
Kok An-Nisa? Dia persiapan nikah, misal gitu ya. Itu ya, Razik mana Razik? Zik. Ya, nah itu kalau kita kemudian caranya seperti itu, rasanya sudah beda. Nah, tingkat di atas itu lebih dari mendapatkan sensasi nama surah, itu memahami tentang landscape suratnya. Bagaimana caranya ketika disebutkan kita ngerti kemana arahnya. Al-Baqarah, oh jangan nipu. Ya. Yang kedua, jangan berselisih terutama di lingkungan keluarga. Yang ketiga, jangan memanipulasi kasus walaupun menginginkan sesuatu. Ya, yang keempat, jangan bertindak curang sekalipun ingin mendapatkan peluang. Salah dah. Yang kelima, kalau sudah diberi petunjuk jangan banyak nanya. Ya, sudah jelas disampaikan, masih banyak ditanya. Itu 5 pokok tuh di Al-Baqarah itu. Baru disebutkan namanya, baru turunannya detilnya 286 ayat. Kalau ingin detil 286 ayat. Tapi bagaimana caranya disebutkan, ngerti kita arahnya kemana. Jelas ya? Nah, kalau sudah paham, mari kita ambil bagian 5 awal ayatnya atau beberapa ayat yang bisa sesuai dengan durasi waktu kita belajar saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di 5 ayat pertama yang sudah viral yang kita ketahui. Saat ayat ini turun yang pertama, situasinya malaikat Jibril itu diperintahkan oleh Allah menurunkan ayat ini tidak dalam wujud atau rupa aslinya, pasti malaikat, tapi menyamar menjadi rupa laki-laki. Ini nanti ada 3 jenis dalam proses penurunan wahyu. Periode supaya mudah diterima oleh Nabi. Jadi kalau tiba-tiba muncul makhluk bersayap kan bingung tuh, langsung lari kan. Ya. Tapi ketika disesuaikan dengan psikologi, nah ini sekali lagi, kalau ngajar itu mesti lihat siapa objek yang kita hadapi. Kalau mendatangi klien, lihat kliennya siapa, sehingga kita bisa menyesuaikan diri. Itu mahal sekali nih pembahasan ini. Ya, datang ke tempat perusahaan beda dengan ke jamaah di masjid, beda dengan di musola, beda antara orang yang tinggal di kota dengan orang yang tinggal di daerah. Bagaimana kita memitigasi itu sehingga ketika akan datang kita bisa menyiapkan diri. Ya, malaikat diperintahkan oleh Allah kapan waktunya dalam wujud manusia, kapan nanti dalam suasana lonceng-lonceng itu yang keras, ya. Nah itu nanti ada hikmah juga. Salah satunya untuk meluruskan ya tanda-tanda lonceng yang ada di petunjuk umat agama lain. Nanti kita akan masuk ke bab itu saat nanti ada pembahasan spesifik tentang itu. Yang ketiga dalam wujud asli muncul. Nanti kita akan bahas juga kapan periodenya itu terjadi. Nah sekarang yang periode awal, di awal masa pertama kali turunnya wahyu, keadaan malaikat Jibril itu menyerupai manusia pada umumnya, datang. Ya. Tapi kan kalau sedang sendirian tiba-tiba datang kan juga ya. Ada gitu, terus menyampaikan Iqra. Nah, ini periodenya, Iqra. Bacalah Muhammad. Nabi jawab, ma ana biqari. Konfirmasi pertama. Saya betul-betul nggak bisa baca. Ya, perhatikan perbedaannya ya. Ini di ilmu nahwu nanti ditambah balaghah sedikit. Kalau ma itu nanti di sini bentuknya istifham, ya. Ma bentuknya apa? Istifham. Yang kedua bentuknya nafi. Ya. Di sini bentuknya istifham, yang kedua bentuknya apa? Nafi. Ya, yang saya mau katakan jenis-jenis ma. Ada mausul. Ya, untuk nyambung. Dari 3 ini yang pokok, istifham, nafi dengan mausul, yang terjadi di sini itu sifatnya maknanya nafi. Nafi itu menafikan, meniadakan. Ya. Menunjukkan ketidakmampuan, ketidakberdayaan atau menolak sesuatu yang tidak punya kapasitas di bidangnya. Iqra, kata malaikat, Iqra, bacalah. Ma ana biqari, saya nggak bisa baca.
Nah, bentuk nafi itu bisa dua. Bisa nafi ketemu kata kerja, verb, bisa nafi ketemu kata benda. Kalau nafi ketemu kata kerja bentuknya begini, ma qara'tu, saya nggak bisa baca. Kalau bertemu kata benda, ya, ma ana qari, saya bukan seorang pembaca, nggak bisa baca. Ya. Kalau ingin menguatkan makna dengan lebih kuat lagi dan menunjuk kepada personalnya, maka jadikan ma bertemu dengan kata benda, tambahkan ba di dalamnya. Ya, itu formulasinya. Maka di sini ketika formulasinya pakai nomor 3, ma ana bi qari, Nabi betul-betul ingin menekankan bahwa beliau tidak punya latar belakang dan kemampuan untuk membaca. Jelas. Ummi sifatnya. Ya, ummi itu maksudnya ummi itu kenasab keibuan, seperti awal dilahirkan ibu. Ada di sini yang baru lahir udah bisa baca? Ya, begitu lahir, Masya Allah mama, ini Budi, ini mama Budi, kan nggak ada. Orang latihan dulu kan. Nah, maka disebut ummi kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari baru dilahirkan ibunya yang nggak bisa baca. Itu maksud ummi itu. Ya, jelas nggak sampai sini ya? Nah, maka sifat Nabi itu ummi, ya, untuk memberikan satu kesan, ya, litaki di ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan bahwa ini Nabi ini memang tidak punya satu referensi informasi, sehingga nanti orang nggak punya peluang nuduh Nabi. Ya, kalau nanti Iqra langsung bisa baca, ketika wahyu turun, orang pasti akan mengatakan ini Quran rekayasa Muhammad, karena dia pandai baca. Dulu yang bisa baca terbatas. Landscape-nya Mekah itu kan begini. Ini Romawi, ini Persia, yang tengah-tengah ini tertinggal. Masyarakatnya jahiliyah gitu. Yang punya kemampuan baca itu segelintir orang yang punya akses ke Romawi, yang ke Persia, yang di tengah-tengah itu nggak ada. Nabi termasuk yang tidak punya kemampuan membaca, tidak punya latar belakang bergaul dengan syair, bukan seorang pujangga, jadi lengkap. Orang nggak bisa nuduh, memang Allah sudah siapkan. Dituduh penyair, tidak ada bukti. Dituduh perekayasa untuk menciptakan sesuatu, nggak punya latar belakang. Maka ini konfirmasi awal menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nanti Quran di soal rekayasanya Nabi sudah tertolak sejak awal. Ya, dan itu secara sejarah dibuktikan tertolak sejak awal. Ya, jadi nggak ada peluang, termasuk sampai sekarang kita nggak punya peluang menyoal Quran. Ini menunjukkan Quran itu orisinil, betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimatnya jelas, ma ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. Nanti padanannya bisa pakai laisa. Ya, seperti di Atin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah bisa mengatakan alaihissallahu ahkamal hakimin, tapi ketika menggunakan ba itu menunjukkan penguat, taukid. Ya, bukankah Allah benar-benar pengadil yang paling adil? Di sini beliau mengatakan ma ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. Yang kedua kali, Iqra ma ana biqari, dikuatkan lagi, saya betul-betul nggak bisa baca. Perhatikan yang ketiga, dipeluk oleh malaikat sehingga ada kelapangan. Nah, ini metodologi dalam mengajar. Ya, placement test. Jangan langsung masuk kelas ngajarin begini, nggak tahu kondisi muridnya bagaimana. Sehingga kita dengan placement test itu tahu apa yang harus disampaikan, metodenya bagaimana. Ada yang saat masuk dosen, mahasiswa gugup gitu kan, gimana supaya tenang dulu. Gugup nggak bisa terima ilmu. Ya. Ada yang sudah gugup, gagap lagi gitu. Ya. Mau nanya nggak bisa, konfirmasi nggak bisa. Nah, cara memahamkan dia bagaimana? Tugas guru itu kan memecahkan kebuntuan. Tugas murid menyiapkan diri untuk menyerap pengetahuan. Ya, murid datang kan beda-beda tuh. Ada yang ngantuk, ada yang paling depan, ada yang belakang, ada yang posisinya pengen nyantai, itu kan? Ya, ada yang pengen nulis di belakang, ada yang pengen gambar, macam-macam, gitu. Kapasitasnya juga beda-beda, apalagi yang datang beragam. Ada orang tua, ada pemuda, ada anak-anak dan sebagainya. Nah, pengetahuan tentang pendalaman itu pada objek pengetahuan penting untuk memitigasi dan menyiapkan metode yang cocok untuk disampaikan. Dalam semua bidang sebetulnya. Kerja juga begitu. Kan dari riset dulu. Ada studinya dulu. Partnernya siapa, calonnya siapa, bagaimana studinya, profilingnya seperti apa. Nah, itu di Islam tuh kaya dengan seperti itu. Maka diajarkan oleh malaikat, ditenangkan dulu supaya nabinya tenang menerimanya, dipeluk. Ya, nah, ini contoh, tidak harus prakteknya sama semua.
Ya, tenang, dilihat dan sebagainya. Setelah itu apa yang terjadi? Baru disampaikan kalimatnya lengkap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada yang ketiga. Sudah tenang, baru lengkap kalimatnya. Nah, saya sarankan nanti di pertemuan berikut dalam kajian tafsir coba pegang mushaf supaya bisa dilihat. Yang mau saya katakan, coba cek di sini. Iqra bismi rabbik. Itu ba-nya ada alifnya tuh. Ba, alif ke atas, sin, mim, baru rabbik. Bandingkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Alifnya enggak ada. Jadi kalau kita menulis bismillahirrahmanirrahim itu ba langsung sin, mim. Padahal asalnya kalau dipisah huruf ba, kan, hamzah wasal, sin, mim, bi ismun asalnya, bi, kemudian ismun, Allah ar-Rahman ar-Rahim. Tapi saat disambungkan alifnya dibuang, ya kan? Likafratil isti'mal. Karena memang adatnya begitu, dibuang. Kalau belajar nahwu yang standar begitu, likafratil isti'mal. Wasolnya bisa dibuang, buangkan langsung sambungkan. Tapi di sini juga kan bisa dilakukan itu. Iqra bismi, kenapa yang di sini ada alifnya? Dipertahankan alifnya dalam penulisan di mushaf ini, dipertahankan alifnya, tidak dihilangkan seperti bismillahirrahmanirrahim. Apa hikmahnya? Ya. Nah, kita belajarnya agak sedikit detail. Alif itu dimunculkan untuk memanjangkan bacaan. Alif mana alif? Alif. Nah, ya, alif namanya nih panjang. Ya. Alif itu dihadirkan untuk memunculkan bacaan yang dibaca panjang, harakat fathah. Seperti ya untuk kasrah, waw untuk dhammah. Jadi kalau ada alif, maka huruf yang dibaca sebelumnya menjadi a panjang. Contoh, Fataha nggak ada alifnya, fa, ta, dan ha. Ditambah alif di depan fa, jadi fatah. Jelas ya? Contoh lagi, misal mim, fa, ta, ha, miftah, misal ya. Tambah alif setelah ta, miftah, ya. Hamzah, ha, sin, nun, ahsan. Tambah alif, ihsan. Tuh, ada alifnya. Jadi alif itu fungsinya memanjangkan bacaan. Itu di standar imla. Kalau kita bawa ke dalam balaghah, maka langsung masuk ke makna. Kalau ada satu pekerjaan dan di dalamnya terdapat alif, ini menunjukkan proses yang berlangsung agak panjang prosesnya. Tidak cepat. Ya kan? Baik ya? Kenapa di sini ada alifnya? Untuk menunjukkan kesan bahwa Iqra Muhammad baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah engkau niatkan karena Rabbmu yang telah menciptamu begitu mudah. Mencipta engkau aja begitu mudah, apalagi hanya sekedar membuat engkau bisa mengikuti bacaan. Ya. Memang latar belakangmu tidak pernah engkau belajar. Baca bukan karena engkau nggak pernah punya guru, bukan karena engkau nggak pernah sekolah. Yang sebelumnya prosesnya panjang untuk bisa melakukan itu, apapun yang dikerjakan karena Rabbmu akan menjadi mudah dan cepat. Itu maksudnya. Jadi ini pelajaran besar. Kalau kita sudah mengerjakan sesuatu dengan kadar intelektualitas kita, kemampuan fisik kita, prosesnya panjang. Kalau pengen dipercepat, tawakalkan kepada Allah. Maka akselerasinya makin cepat. Itu yang dimaksud di Al-Insyirah, yang surah 94 sebelumnya itu, fa idza faraghta fansab. Sampai situ masih ikhtiar, wa ila rabbika farghab. Jadi menautkan diri kita kepada Allah itu hakikatnya mempercepat semua proses yang sedang kita jalani. Kalau pengen cepat, dekati Allah, gitulah kurang lebih. Ya. Paham ya? Jadi alif di sini untuk menunjukkan betapa panjangnya proses, ya kan? Nabi itu dalam melewati satu proses untuk mengikuti bacaan bila dikaitkan kepada pengajaran-pengajaran yang sebelumnya tidak pernah dipelajari. Maka ayat ini memberikan sebuah pesan moral, sesuatu yang hanya mengandalkan pada kemampuan kita pribadi, ya itu pasti menempuh sebuah proses dan kadang-kadang panjang. Kalau ingin dipercepat, maka ya dekatkan kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Fattah, memberi solusi, Alim, memberikan ilmu, Razak, memberikan rizki. Jadi apapun yang kita dekatkan dengan Allah itu akan mendapatkan akses-akses yang paling mudah dan cepat. Rabb. Sebelumnya ism. Bismi. Apa itu ism? Mas muka. Isim itu bahasa Arabnya nama. Bukan jimat. Saya punya isim, saya juga. Tapi isim saya ini ya, isim saya Adi. Isim itu nama, mas muka ismun artinya nama, bukan jimat. Ya. Wah ini kerisnya ada isimnya. Nah, iya, maksudnya dulu kiai ngasih ada isim, ada namanya, ya kan? Nah, kerisnya apa? Misalnya kiai apa? Ini kiai fulan gitu. Itu isim itu nama yang melekat pada benda itu. Bukan jimatnya sebetulnya, asalnya begitu. Cuman perbedaan suasana menjadikan sebuah makna kadang bergeser. Isim nama. Asal kata ismun itu seakar dengan sumuwun. Ya. Dan wasamun. Wasamun itu artinya tanda. Kenapa nama disebut ismun dalam bahasa Arab? Untuk menandakan perbedaan antara satu dengan yang lain. Dari mana taunya kalau ini adalah kaizan, yang satu lagi torik? Bedakannya gimana? Lewat nama. Kaizan, oh yang nengok yang ini. Torik, nengok ini. Argi, nengok itu, kan? Fakih, nggak nengok karena tidur. Istirahat, itu waktunya investasi malamnya tinggi itu ya, dan dihabiskan diskusinya tadi pas setelah sahur gitu ya. Nah intinya apa? Intinya ketika dipanggil itu nengok, ada nama yang melekat. Nama itu diberikan untuk membedakan satu dengan yang lain, itulah zat namanya. Zat. Kalau disebutkan satu karakter yang melekat pada nama, maka itu disebut sifat, ya kan? Misal saya katakan misalnya Kaizan yang rajin, Tariq yang ulet, Argi yang jujur misal. Nah sifat-sifat ulet, rajin, jujur itu sifat karakter yang melekat dengan dominasi perilaku yang ada atau melekat kepada orang yang dimaksudkan. Kenapa saya bahas ini? Kita bisa bedakan nama zat dan nama sifat. Semakin banyak sifat menunjukkan semakin istimewa orang itu. Nabi Muhammad semua namanya sallallahu alaihi wasallam itu semua namanya sifat. Selain Nabi Muhammad rata-rata nama zat, nama diri saja. Adam, Idris, Nuh dan seterusnya. Sampai ke Nabi Isa. Nabi Muhammad semua namanya sifat. Muhammad, Ahmad, Mahi, Kafi dan seterusnya. Ya, untuk menunjukkan saking istimewanya Nabi ini, semua yang melekat padanya semua sifat-sifat mulia. Itulah yang menjadikan beliau dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ismun juga seakar dengan sumu. Sumu itu artinya tinggi, terhormat, agung. Jadi kalau ngasih nama, berikan nama yang terhormat. Supaya ketika dibedakan dengan orang lain, dia dibedakan dengan cara terhormat. Bapak boleh senang acara lawak, tapi jangan sampai senang dan fans kepada pelawak itu memberikan nama kepada anak dengan nama yang sama. Ya, tidak salah, cuman problemnya nanti ketika dia bertemu dengan temannya jadi candaan. Ya. Kan? Senang dengan spontan, anak diberi nama Huhui gitu kan. Ya, begitu ketemu Huhui gitu kan. Nah, itu hal demikian tuh ya. Oleh Nabi dikoreksi. Berikan nama yang mengangkat keagungan. Ya, berikan nama Abdullah, Abdurrahman, Muhammad supaya bangga saat dipanggil di hari kiamat. Ya, oh dipanggil tuh jelas. Pak Andre panggilnya tuh Abdullah, hamba Allah yang manggil Allah kan. Ya Allah, aku hambamu Abdullah, masa mau dihukum? Ya. Keren tuh namanya tuh, makanya Allah sendiri kan yang menyampaikan tuh lewat Nabi Muhammad. Ni'mal abdu Abdullah. Ya, nikmat nama itu yang paling indah tuh Abdullah gitu. Tapi catatannya dekat juga dengan Allah. Ya, bukan nama Abdullah kelakuan kriminal gitu kan, nggak begitu. Ya, sepanjang mau sholat malam kata Nabi itu, sepanjang mau sholat, Nabi nama itu ibadah. Nama itu ibadah. Ya, makanya di barat juga nama-namanya tafaul ke para nabi itu, David, Abraham,
Abram. Ya, apalagi John. John itu kan dari Nabi dari Yohanes itu dari Yahya. Ya, Nabi Yahya John. Itu kan Noah, Nabi Nuh. Kan di Jerman kan. Kan itu ke Harun nasabnya. Ya, Abram ke Ibrahim, Abraham. Michael ke Mikail, malaikat lagi itu nasabnya tuh. Ya. David ke Nabi Daud. Ya, rata-rata ngambil ke sana. Ya, sama dengan kita tuh Mustafa, ya Syuaib misalnya, ya Harun, Pak Soleh, Nabi Soleh tuh. Ya, siapa lagi misalnya? Ya itu sertakan. Jadi di situ tafaul, melekatkan kepada orang-orang soleh supaya diikutkan ke situ. Ya. Ya, jelas saya kira ya ke aspek itu tinggikan. Maksud saya, kenapa di sini menggunakan kata ismun? Bisa Allah mengatakan begini, Iqra bi rabbik. Kenapa menggunakan ismi rabbik? Untuk menunjukkan bahwa jika Anda menumpahkan segala hal untuk percepatan kepada Allah, maka sertakan permohonan itu dengan mengagungkan Allah. Kalau sudah Allah agung berarti kita rendah. Jadi kalau minta jangan merasa tinggi, rendah sebagai hamba. Dan hadirkan sifat keagungan Allah. Nah, keagungan di antara namanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Makanya orang yang minta dengan Al-Asmaul Husna itu lebih cepat dijawab doanya dibandingkan dengan orang yang tidak menyebut. Nah, itu nanti kuncinya ada di Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Gitu. Sebut nama aku kata Allah. Kalau kamu ada kebutuhan, ingin akselerasi, sebut, minta kepadaku. Atau sebut Ar-Rahman. Tapi kalau kamu paham, kata Allah ya, kalau kamu paham, cari namaku yang sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi Al-Asmaul Husna itu bukan cuma nama-nama terbaik, kurang lengkap. Nama-nama Allah terbaik yang disiapkan sesuai kebutuhan hamba saat minta. Jadi kalau minta ilmu, yang belajar-belajar sebut ya Allah ya Al-Alim. Ya, ada masalah pengen solusi ya Allah ya Al-Fattah. Ada problem pengen tambah kekuatan, kesabaran ya Allah ya Sabar. Pencari rezeki sedang kerja mau berangkat, ya minta di jalan ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak. Ya Allah ya Al-Fattah, iftah li ya Allah ababal yusri, ya Allah mudahkan kepadaku dalam pekerjaan ini, dalam tugas ini, dalam proyek ini. Sebut ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Razak, ya Ladzi ala kulli syai'in qadir. Sebut. Pengen mata sehat, natap, ya Al-Basir. Pengen pendengaran benar, ya Sami'. Sesuai dengan kebutuhan. Boleh hafal semua, tapi kalau minta nggak harus semua dibaca. Nggak punya masalah dibaca, ya Allah ya Sabar, dikasih masalah. Sesuai kebutuhan aja. Ya. Nah di sini Allah sampaikan, Iqra bismi rabbik Muhammad, baca dengan keagungan Rabbmu. Allah itu maha agung, maha segalanya. Jangankan membuat kamu mengikuti bacaan, mencipta kamu yang kompleks saja begitu mudahnya. Kun fayakun jadi, apalagi cuma menjadikan kamu bisa mengikuti bacaan. Jelas ya? Ah, terakhir Rabb. Terakhir Rabb. Ini memang Rabb ini nama perjanjian sekaligus komitmen kita dengan Allah sebelum terlahir. Rabb itu ada sifat di dalamnya rububiyah, yaitu sifat perawatan, perhatian, pemenuhan kebutuhan, dan kompleksitas pemberian. Jadi kalau sudah Rabb itu artinya apa? Artinya yang merawat, yang memberikan kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau dosa, kemudian kalau sakit menyembuhkan, itu Rabb namanya. Ya. Di bawah itu yang tipis di bawah, yang kecil perhatiannya disebut murabbi namanya. Dari kata Rabb juga murabbi. Orang tua disebut murabbi tapi nggak bisa disebut Rabb. Kenapa orang tua disebut murabbi, guru disebut murabbi? Karena dia memberikan perhatian kepada anaknya. Guru memberikan perhatian pada anak didiknya, merawat akhlaknya. Tapi tidak abadi. Kalau nggak gurunya meninggal, muridnya meninggal. Kalau nggak pindah tempat, ya pindah keadaan. Tapi Allah disifati dengan sifat yang luar biasa, Rabbun wa huwa hayyun la yamut. Sampai kapanpun memberikan perhatian. Sejak kita mendapatkan roh, ditiupkan roh, 4 bulan kandungan dalam perut ibunda, terjadi dialog. Dialognya direkam sempurna di Quran surah 7 ayat 172. Kata Allah, ngaji ayat ini supaya engkau nggak lupa. Ya. Karena orang selalu bilang lupa, kalau salah sudah tahu salah, tapi kalau sudah kemudian dikonfirmasi lupa. Ditunjukkanlah dalam persidangan sekarang. Kenapa engkau melakukan ini? Lupa yang mulia. Ingat peristiwa ini? Lupa yang mulia.
Nah, supaya tidak lupa nanti di akhirat dimunculkan dulu ayatnya sekarang. Ya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kamu nggak lupa saat di akhirat. Nggak bisa jawab di akhirat tuh begini, hei hambaku, kenapa engkau begini? Lupa ya Allah, saya khilaf. Kalau khilaf itu bukan lupa, sebetulnya khilaf itu salah. Saya salah, bahasa Arabnya khilaf. Ya, tapi salah itu karena lupa. Asal salah itu adalah khata. Berbuat salah, akhta. Seringkali salah itu karena lupa. Lupa, nasia. Saya lupa, nasitu. Kita lupa, nasina. Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, kalau saya salah karena lupa, mohon jangan dihukum. Kebanyakan ternyata orang salah itu karena lupa. Tahu bohong itu salah, cuman saat berbohong lupa kalau bohong itu salah. Itu kebanyakan begitu. Es batu ditiupin gitu, ya. Nah, kebanyakan begitu rata-rata tuh. Nah, karena itu apa yang terjadi? Ya, supaya engkau nggak lupa, ngaji ayat ini kata Allah tuh. Sejak engkau dalam kandungan roh ditiupkan, aku sudah mengatakan alastu bi rabbikum. Apakah engkau berkomitmen menetapkan aku sebagai Rabb? Maksudnya engkau menuhankan aku yang telah menciptamu. Aku akan memberikan kebutuhan, merawat engkau, memberikan perhatian, ya, mencukupkan rizkimu. Kalau sakit aku sembuhkan. Cuma nanti konsekuensinya adalah engkau menghamba. Nah, kalau tidak menghamba, ya jangan menuntut. Ya Allah, engkau akan berjanji akan memberikan rezeki. Kenapa aku tidak diberikan? Ya kamu menghamba tidak, Joni. Sholat tidak. Ya, baca Quran tidak, berdoa jarang. Begitu ada masalah mengaku diuji. Saya sedang diuji ya Allah. Sekolah enggak, ikut ujian itu. Ya, nah itulah Rabb. Itulah sebabnya fitrah kita ketika berdoa selalu mengatakan Rabb. Untuk orang tua, Rabbighfirli wa hidayah. Salah, Rabbana zalamna anfusana. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina. Doa paling pamungkas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, itu tandanya kajian mau selesai. Pakai Rabb. Maksudnya apa? Kalau sedang susah, ada masalah, merendah. Agungkan Allah. Sebut namanya ya Rabb. Bukankah engkau yang berjanji sejak aku dalam kandungan, engkau akan memudahkan urusan setiap sulit hambamu. Engkau yang akan menyembuhkan ketika hambamu sakit. Engkau yang memudahkan ketika hambamu sulit. Seperti yang telah engkau maha ketahui ya Allah, hamba berada dalam posisi yang sulit. Dan hamba menghamba kepadamu, karena hanya engkau yang punya kuasa dan menyayangi hamba. Kalau pada yang maha kuasa dan maha sayang tidak mengabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti bermunajat. Itu kalau sudah keluar kalimat itu biasanya cepat. Biasanya cepat. Mencipta aja begitu mudah, apalagi hanya sekedar mengabulkan satu doa. Jelas? Nah, kapan kata-kata itu dan efektivitas itu bisa terjadi untuk mempercepat apa yang bisa kita dapatkan? Nah, itu butuh 4 ayat berikutnya lagi. Ayat 2, 3, 4 dan 5. Kita baru 1 ayat ini. Ya, nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya.